Setelah kita mempelajari dari suatu kelompok data, kita bisa mencari nilai tendensi pusat, ya, yang utamanya rata-rata, median, modus. Kemudian kemarin kita lanjutkan dengan dispersi atau penyimpangan. Jadi di dalam kelompok data tadi, selain kita mencari nilai rata-rata yang menjadi ciri khas dari suatu kelompok, untuk melengkapinya kita sudah pelajari tentang simpangan, ya. Nah, yang kita hitung itu semuanya sampai yang terakhir kita bahas itu semuanya untuk satu kelompok data. Nah, sekarang bagaimana kalau kita akan membandingkan dua kelompok data? Ya, saya berikan contoh seperti ini. Mahasiswa di dua kelas yang berbeda, ya, kalau kita mendapatkan informasi bahwa si A di dalam kelasnya itu mahasiswa yang paling pintar, ya. Tapi kalau si A ini dibandingkan dengan kelas sebelahnya, mungkin saja dia bukan yang paling pintar karena ada yang lebih pintar, ya. Nah, jadi bagaimana kita membandingkan data yang ada di dua kelompok secara adil, ya, secara fair. Karena tiap kelas, contohnya tadi, itu tingkat rata-ratanya akan berbeda, ya. Tingkat kepintaran mahasiswanya akan berbeda. Nah, hal ini sering terjadi di dalam ekonomi. Kita membandingkan prestasi kerja dua perusahaan. Mana yang menghasilkan penghasilan, ya, yang lebih besar. Nah, karena perusahaan yang ada itu ukurannya berbeda, ya, jenis usahanya berbeda, kondisinya berbeda. Nah, maka kita tidak bisa berdasarkan rata-ratanya kita ambil yang paling tinggi, itulah yang terbaik. Karena kondisinya berbeda. Nah, untuk itulah kita perlu ada satu pembanding, ya, satu yang menjadi standar. Nah, jadi itulah fungsi bilangan Z, ya, Z score. Kenapa disebut Z score? Z itu diambil dari kata zero, ya. Jadi diambil huruf Z-nya, ya, zero, Z. Nah, apa yang dimaksud dengan bilangan Z? Bilangan Z itu adalah sekelompok ukuran dari hitungan data, kemudian dibuat standarnya, ya, dibuat bakunya, ya. Standar bahasa Indonesia baku, jadi kita cari bakunya. Caranya bagaimana, ya? Misalkan di sini ada satu kelompok data, ya. Kelompok datanya misalkan ada X1, X2, X3, seterusnya. Dengan rata-ratanya ini, ya, X bar, ya. X barnya ini. Nah, ini X barnya. Ya, dan simpangan baku, ya, standar deviasinya ini. Ya. Jadi X bar, kemudian simpangan bakunya S. Maka kelompok data ini bisa dibentuk data yang baru. Data yang baru setelah kita hitung ulang, ya, kalibrasi ulang istilahnya. Jadi X1-nya jadi Z1, X2 dari Z2 dan seterusnya. Ya, jadi sekarang bukan X tapi kita menggunakan bilangannya Z. Ya, cara hitungnya bagaimana? Jadi bilangan Z itu didapat dari bilangan yang bersangkutan, ya, data yang bersangkutan dikurangi rata-rata hitungnya dibagi dengan simpangan data tadi, ya. Nah, jadi I itu diganti data pertama, data kedua, data ketiga dan seterusnya. Ya. Nah, kelompok data yang baru ini, yang baru kita hitung ini, ya, nanti itu akan menghasilkan rata-ratanya 0. Simpangan bakunya 1 ini. Ya. Maka disebut bilangannya Z karena rata-ratanya 0. Nah, bilangan Z ini sering diubah menjadi distribusi yang baru dengan rata-ratanya X0, simpangan bakunya kita sebut S0 karena baku, ya. Jadi disebut angka standar atau angka baku ini. Supaya kita bisa membandingkan dua kelompok data. Oke. Nah, sebenarnya rumus yang ini
lengkapnya itu seperti ini ya. Jadi bilangan Z itu adalah X0 ditambah S0 dikali dengan data yang bersangkutan dikurangi rata-rata hitung dibagi simpangan baku. Hanya karena kita sudah hitung ya, bilangan Z itu rata-ratanya 0, ya simpangan bakunya 1, maka kalau kita substitusi ke dalam, ini kalau ini 0, ya 0 ditambah bilangan apapun akan mendapatkan bilangan itu dia sendiri ya. Kemudian simpangan bakunya 1, ya bilangan 1 dikalikan bilangan apapun akan dapat bilangan itu sendiri kan. Maka rumus yang ini, kalau ini 0 ini 1 akan balik ke semula ya. Nah itu bilangan Z ya secara teoritisnya. Sekarang kita lihat contoh hitungannya bagaimana ya. Nih diketahui misalkan ini kelompok data ya, ada 2, 3, 5, 9, 11. Diminta diubah, dikonversi ke bilangan Z. Setelah konversi, cek kembali apakah benar rata-ratanya 0 ya. Simpangan bakunya 1, benar nggak? Ya, kita akan cek kembali ya. Nah, kita hitung sesuai rumusan tadi. Cari dulu rata-rata hitung ya. Rata-rata hitungnya ini. Ya, ini awal kuliah kita sudah bahas ya. Dapat ini X barnya. Maka 2 dikurangi 6 min 4. 3 dikurangi 6 min 3. 5 kurang 6 min 1. 9 kurang 6 3. 11 kurang 6 5 ya. Nah ini dikuadratkan karena kita mau cari simpangan bakunya. Lalu karena datanya hanya ada 5, ini termasuk data yang kecil ya. Jadi karena kecil, maka dikurangi 1 nih jumlah datanya. Ini dapat standar deviasinya ya. Jadi simpangan bakunya dapat. Nah sekarang baru kita bisa hitung. Bilangan Z itu adalah bilangan bersangkutan dikurangi rata-rata bagi standar deviasinya ya. Jadi data pertama 2. 2 dikurangi 6 dibagi standar deviasinya. Dapat ini min 1,033. Z2 juga sama pelakuannya ya. Nah jadi jangan dilihat angka yang pecahan ini yang koma-koma, tidak masalah. Karena ini adalah bilangan standarnya ya. Jadi Z-score-nya ini. Z-score yang masing-masing. Oke, jadi data barunya sekarang yang tadinya 2, 3, 5, 9, 11 jadi min 1,033, min 0,774 dan seterusnya ya. Nah, sekarang kita membuktikan ya. Karena tadi diminta buktikan rata-rata hitungnya itu 0. Nah, rata-rata hitungnya 0 benar tidak? Ini dijumlahkan aja ya. Dia 5 data baru dijumlahkan. Nah, ternyata ini kalau dijumlahkan, coba kalian hitung kembali itu dapatnya 0. Ya 0 dibagi 5 ya 0 ya. Jadi rata-rata hitung baru ini 0. Kemudian untuk mencari standar deviasinya seperti tadi kita kurangi ya, nilai bersangkutan dikurangi rata-rata hitung. Karena rata-rata hitungnya 0, berarti ini tinggal ditulis ulang ya. Jadi kolom ini tinggal dipindah ini. Ya, dipindahin. Dipindahin kemudian dikuadratkan ya, dapat ya. Lalu kita cari standar deviasinya. Standar deviasi ini adalah penjumlahan ya selisih kuadratnya dibagi dengan banyaknya data dikurangi 1 karena ini data kecil. Nah, akar 4 dibagi 4, akar 1. Akar 1 ya 1. Jadi standar deviasinya 1. Jadi ini terbukti. Rata-rata hitungnya 0, standar deviasinya 1. Nah, jadi inilah yang namanya bilangan Z. Ya. Kalau sudah tahu cara hitungnya, sekarang kita coba lihat contoh kasus ya. Dia ada 2 buah perusahaan A dan B ya. Itu memperoleh laba sebesar masing-masing. A itu dapat 45 juta, B 37,5 juta. Nah, kalau kita lihat ya, secara kasat mata perusahaan A itu lebih bagus karena labanya lebih besar 45 juta. Ya. Nah, tapi itu tidak fair kalau kita melihat langsung dari labanya ya. Jadi kita mesti konversi lagi ke bilangan Z yang barusan kita pelajari ya. Nah, jika laba rata-rata perusahaan A itu sebesar 32 juta ya, X barnya. Simpangan bakunya 8,5,
Sedangkan perusahaan B rata-ratanya 26 juta, simpangan bakunya 5,5 juta. Ya. Nah, kita tulis kembali. Ini adalah labanya ya, nilai yang bersangkutan ini. Jadi di sini adalah perusahaannya A, di sini perusahaannya B ya. Kita konversi ke bilangan Z. Z berarti laba yang bersangkutan 45 dikurangi rata-rata dibagi simpangan baku ya. Ini dapat. Yang bilangan perusahaan B juga sama, cari Z-nya, ZB-nya ya. Jadi 37,5 dikurangi 26 dibagi 5,5 dapat juga. Nah, karena bilangan Z yang B ini lebih besar ya, maka otomatis ini yang labanya lebih besar. Karena Z-nya lebih besar, angkanya lebih besar. Jadi bukan angka X-nya yang kita bandingkan ya, tapi angka Z-nya. Nah, kalau tak percaya kita bisa pakai hitungan dengan cara apa? Merata-ratakannya ya. Jadi rata-rata misalkan ini kan rata-rata perusahaan A 32 ya, yang B 26. Nah, kita jumlahkan bagi 2. Jadi 58 dibagi 2 ya, ini dijumlahkan nih. Nah, jadi 58 ya, dapatnya 58. Ini dibagi 2, maka dapat 29 ini ya. Kemudian simpangan bakunya juga sama. 8,5 juta, 5,5 juta dijumlahkan ya. Maka hasilnya adalah 14. Bagi 2 dapat 7 ini. Oke. Nah, sekarang kita akan hitung ya. Hitung dengan menggunakan data yang sudah disamakan. Ya. Jadi ini rata-ratanya 9. Simpangan bakunya 7 ya. Di perusahaan A labanya 45 ya. Ini data yang perusahaan A. Ini data perusahaan B. Kita hitung dan memang terbukti ya. Yang B ini kan lebih besar. Jadi otomatis perusahaan B labanya lebih besar. Walaupun secara angka kalau kita lihat lebih kecil karena hanya 37,5, A-nya 45. Tapi kondisinya beda. Kalau kita samakan ternyata B yang lebih besar labanya ya. Oke, kita ambil contoh yang lain lagi. Ada seorang mahasiswa bernama Albert mendapatkan nilai 80 di mata kuliah kalkulus ya. Sedangkan nilai rata-rata dan standar deviasi seluruh mahasiswa di kelasnya adalah 75 dan 9,26. Artinya ini rata-ratanya 75. Standar deviasinya 9,29. Nah, di kelas yang sama, Albert mendapatkan nilai 85 di mata kuliah aljabar linear. Nilai rata-rata seluruh mahasiswa di kelas tersebut ya, rata-ratanya itu 82,5. Standar deviasinya 7,54. Nah, jadi mana yang Albert itu lebih berprestasi? Mata kuliah yang mana? Kalkulus atau aljabar? Nah, seperti contoh laba tadi, laba perusahaan, kita hitung masing-masing. Ubah dulu ke bilangan Z ya. Jadi Z untuk kalkulus ini ya. Kalkulus berarti nilainya kan 80. Dikurangi 75 dibagi 9,29 ya. Nah, ini dapat. Yang aljabar juga sama. Dia dapat nilainya 85, rata-ratanya 82,5 ya, dikurangi bagi 7,54 ya. Ternyata Z-nya adalah 0,331. Nah, mana yang lebih tinggi? Ya, ini yang lebih besar ya. Maka nilai mata kuliah kalkulusnya itu nilainya lebih bagus ya. Nah, jadi dari perhitungan di atas, hasil yang diperoleh menunjukkan bahwa skor Z untuk kalkulus itu lebih tinggi daripada Z-nya aljabar. Artinya, Albert berprestasi lebih baik di mata kuliah kalkulus apabila dibandingkan dengan mata kuliah aljabar linear ya. Karena bilangan Z-nya lebih besar. Oke. Nah, untuk melihat apakah sudah ngerti atau belum, sudah paham atau belum ya. Di sini ada satu soal ya.
yang bisa dikerjakan untuk melihat apakah sudah jelas atau belum. Ini data perusahaan A dan B ya. Ini adalah data bulannya. Perusahaan dan A ya, yang lebih baik labanya mana? Dengan berpatokan pencapaian pada bulan September. Ya. Nah, bulan September. Nah, silakan dikerjakan, nanti dikumpulkan. Ya. Nah, kalau masih ada yang kurang jelas, dalam pertemuan berikutnya kita akan bahas ya. Oke ya, sampai di sini ya.